Ini nih pipa galvanis, umurnya baru 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Pada karatan nih guys. Masih zaman gak nih pakai pipa galvanis untuk instalasi air bersih kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat plumbers? Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang header unit atau header water meter ya, pada sistem perpipaan air bersih. Penggunaan pipa galvanis pada sistem perpipaan air bersih ternyata masih banyak. Biasa kita jumpai pada header pompa, kemudian header unit, lalu ada pada sambungan rumah atau SR. Biar nggak bocor-bocor karena pipa yang karatan, yuk kita ganti dengan jenis pipa modern. Pipa modern merupakan pipa yang sudah higienis, food grade, tahan terhadap temperatur tinggi maupun tekanan tinggi. Jenis pipa modern yang pertama adalah pipa PX atau polyethylene crosslink. Pipa PX ini berbahan dasar PE ya. Nah, pipa PX merupakan pipa untuk mengalirkan air dingin maupun air panas. Untuk air dingin yaitu warnanya warna biru, untuk yang warna merah untuk mengalirkan air panas. Pipa PX merupakan jenis pipa modern yang terkenal sangat fleksibel daripada pipa jenis lainnya. Keunggulan pipa PX ini yang pertama, tidak berkarat karena terbuat dari bahan plastik PE, polyethylene. Kemudian yang kedua, tahan terhadap tekanan tinggi maupun temperatur tinggi. Sistem penyambungan pipa PX ini yaitu dengan cara dimekarkan, tidak menggunakan lem, tidak pula dipanaskan, hanya dengan cara dimekarkan seperti ini nih. Pipa yang fleksibilitasnya tinggi dan sistem penyambungannya yang unik merupakan kombinasi yang sempurna sehingga mempermudah saat proses pemasangan baik di awal mulai maupun saat proses maintenance. Sangat disayangkan pipa PX ini hanya 3 ukuran saja, dari ukuran 16 mili, 20 mili, dan 25 mili aja. Jadi pipa PX tidak mungkin kita pakai untuk menggantikan header galvanis kita. Oke, kita lanjut ke jenis pipa yang kedua, yaitu pipa HDPE atau High Density Polyethylene. Pipa HDPE ini berbahan dasar PE ya, sama dengan pipa PX tadi, cuman yang membedakan proses produksinya. Kalau pipa PX di crosslink, kemudian pipa HDPE memisahkan material lainnya sehingga kerapatan pada pipa HDPE ini lebih tinggi. Untuk keunggulan pipa HDPE ini sebenarnya sama aja sih dengan pipa PX tadi, namun yang membedakan yaitu sistem penyambungannya. Kalau HDPE yaitu dengan cara dipanaskan atau fusi panas ya. Nah, untuk contoh sambungannya seperti ini nih. Pipa HDPE sebenarnya sangat tidak cocok ya digunakan pada instalasi di bangunan gedung, karena alat untuk menyambung pipa HDPE ini sangat besar dan tidak bisa fleksibel. Tahu sendirilah area pada gedung-gedung itu kan sangat sempit, alatnya besar, areanya kecil ya nggak masuk. Dan ukuran paling kecil pada alat atau sistem penyambungan butt fusion ini ukurannya hanya sampai 50 mili. Di bawah 50 mili pakainya sistem kompresi. Sistem kompresi terkenal rentan terhadap kebocoran. Oke, kita lanjut ke jenis pipa yang ketiga.
Jenis pipa yang ketiga adalah pipa PPR atau polypropylene random. Pipa ini berbahan dasar plastik PP, polypropylene. PP merupakan bahan material terbaik di dunia ya, sehingga menjadikan pipa ini tahan terhadap tekanan tinggi maupun temperatur tinggi. Penggunaan pipa PPR ini dikhususkan untuk instalasi perpipaan dalam gedung saja, karena fitting yang ditawarkan itu sangat lengkap, baik dari ukuran kecil hingga ukuran besar, dan dipakai sistem penyambungan yang sama, yaitu dengan cara dipanaskan baik dari ukuran kecil hingga ukuran besar, sehingga menjadikan pipa ini sangat mudah dan fleksibel ketika dipasang di area sempit maupun area sulit. Jadi pipa PPR inilah yang sangat cocok kita gunakan untuk menggantikan pipa galvanis pada heater unit atau heater water meter yang tadi ya. Setelah kita mendapatkan jenis pipa yang sesuai untuk menggantikan heater galvanis ini, kita langsung saja ke proses pergantiannya. Yang pertama tentu membuat gambar kerja, biar nggak bolak-balik nih ngukurnya. Jadi gambar kerja ini didapat dari hasil yang sudah kita ukur dari heater galvanis sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan pemotongan pipa berdasarkan gambar yang sudah kita buat tadi. Lalu kita lakukan marking pipa untuk mengukur batas masuknya pipa pada fitting. Kemudian kita lakukan penyambungan pipa step by step berdasarkan gambar kerja yang sudah kita buat. Sedikit mengingatkan untuk sobat plumbers, untuk sambungan join drat PPR ke valve itu harus hati-hati. Biar aman, coba pakai seal tip Loctite 55 ini ya. Hasilnya itu lebih presisi, pengencangan lebih mudah, dan bebas rembes. Ini saya udah buktikan di beberapa project kami ya. Nah, berikut hasil pekerjaan pergantian heater galvanis ke heater PPR. Untuk jarak output ke water meternya sudah sesuai dengan posisi awal. Masalah kebocoran pada sambungan insya Allah nih mengikuti umur pada pipanya, yaitu 50 tahun. Oke sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Mudah-mudahan menjadi video yang bermanfaat untuk sobat plumber semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.